jamaah salat Isya, tarawih dan witir ya, Masjid Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya melalui lantunan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dimudahkan oleh Allah ya, untuk menjalankan segenap aktivitas Ramadan kita, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan nantinya ketika kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan hadis-hadis manajemen hati, bagaimana kita menjaga kesehatan hati kita, menjaga kesalihan hati kita supaya seluruh tubuh kita ini juga menjadi sehat, amal perbuatan kita juga menjadi amal yang sehat, yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang ke-25, dalam hal ini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adznaba kanat nuktatun saudaun fi qalbih. Seorang mukmin itu ketika melakukan suatu dosa, maka di dalam hatinya akan ada noktah hitam. Nah, ini kemarin kita sudah berbicara terkait dengan noktah hitam, tapi kali ini yang secara spesifik disebabkan oleh dosa. Fa in taba wa naza wastaghfara suqila qalbuh fa in zada zadat fadzalika ar-ran alladzi dzakarahu Allah taala fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam hadis ini ditegaskan bahwa ketika seseorang itu melakukan suatu dosa, maka akan ditorehkan suatu noktah hitam di dalam hatinya, dan ini berarti hatinya menjadi hati yang fasid. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya itu rusak, maka seluruh tubuhnya pun juga akan rusak. Amal-amalnya juga bisa rusak. Maka noktah-noktah hitam karena dosa inilah yang membuat hati kita ini merusak seluruh tubuh kita, merusak amal-amal kita juga. Tetapi kalau dia bertobat dan dia berlepas diri dari maksiat tersebut, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hatinya akan dibuat cemerlang kembali. Niscaya hatinya akan dibuat bersih kembali. Tetapi kalau ia bertambah lagi dosanya, maka tentu noktah-noktah hitam tadi itu juga akan bertambah lagi. Itulah yang menjadi suatu penghalang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutup hati mereka. Nah, ini karena dosa-dosa tadi, ya, itulah yang membuat hati kita menjadi tertutup, menjadi hitam, menjadi rusak. Nah, itu disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu untuk membersihkannya diperlukan taubat, diperlukan untuk segera berhenti dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita lakukan, diperlukan istighfar sebanyak mungkin. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau dalam satu hari tidak kurang istighfarnya itu dari 100 kali. Ya, padahal beliau itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sudah tidak lagi atau sudah diampuni dosa-dosanya, dijaga oleh Allah dari dosa, dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Tetapi beliau masih selalu berusaha menjaga kesucian hatinya, supaya tidak ternodai oleh noktah-noktah hitam tadi itu, dengan senantiasa beristighfar sebanyak mungkin. Maka kejernihan hati beliau tentu tidak diragukan lagi, dan itulah yang patut kita contoh. Sederhana sekali sebenarnya, dengan memperbanyak istighfar. Nah, insya Allah dengan istighfar itu kita juga akan terkendali, kita juga akan menjadi tidak mau mendekati kemaksiatan. Nah, karena orang kalau beristighfar insya Allah juga akan dijaga oleh Allah. Nah, sehingga ketika ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, segera istighfar, insya Allah keinginan itu juga akan segera sirna. Kemudian di hadis yang ke-26 digambarkan di situ ada al-qalbun naqi, yaitu hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang masih suci. Nah, ini yang disebut dengan masih termasuk kategori hati yang sehat. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hati itu sehat, maka seluruh
seluruh tubuhnya juga sehat. Gambaran sehatnya di sini dinyatakan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal qaumu al-azd, tayyibatun afwahuhum, barratun aimanuhum, naqiyatun qulubuhum. Ini Rasulullah SAW sedang memuji orang-orang dari suku Azd. Nah, ini dari salah satu suku dari orang-orang Ansor di Madinah. Orang-orang Ansor itu punya kelebihan hatinya itu hati yang jernih, hati yang sehingga mudah menerima hidayah. Padahal mereka sebelumnya belum pernah mendengarkan secara langsung seruan dari Rasulullah, tapi ketika Rasulullah datang ke Yasrib, datang ke Madinah, maka segera mereka menyambutnya. Dan itulah karena salah satu kelebihannya adalah mereka memiliki hati-hati yang jernih itu tadi. Yang ini dari Rasulullah SAW dipuji. Hatinya orang-orang Azad, hatinya orang-orang Ansar dari suku Azad ini adalah al-qalbun naqi, naqiyatun qulubuhum. Hatinya mereka itu jernih. Nah, kemudian para ulama mencoba untuk mengamati bagaimana sih karakternya orang-orang Azad itu. Karakternya suku yang dipuji-puji oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang hatinya jernih, hatinya suci, bersih tadi itu. Ternyata mereka ini punya kebiasaan, yaitu lisannya itu bagus. Ya, ni'mal qaumu al-azad thayyibatun afwahuhum. Bahasanya bagus, bahasanya sopan, halus. Nah, sehingga salah satu yang membuat hati kita menjadi jernih itu adalah memang juga menjaga lisan. Kemudian janji-janji mereka yang mereka buat, yang mereka sepakati itu selalu ditepati. Ya, barrotun aimanuhum. Kalau mereka mengadakan perjanjian, kesepakatan, maka mereka selalu menepati janji-janji mereka. Nah, dua hal inilah yang kemudian menuntun hati mereka itu menjadi bersih, menjadi suci, sehingga mereka terbebas dari yang namanya dusta, namanya kebohongan. Karena yang namanya kebohongan yang bersumber dari lisan, nah ini adalah sumber dari segala bentuk keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Nah, fa innal kadhib iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Waspadalah terhadap kebohongan, kedustaan, ya. Karena kebohongan atau kedustaan itu ya, akan melahirkan sekian banyak kejahatan, ya, sekian banyak kemaksiatan, kezaliman dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang diamati oleh para ulama kemudian. Ya, bagaimana karakter orang-orang Azad tadi yang dipuji oleh Rasulullah sebagai hatinya bersih tadi, ternyata mereka memiliki bahasa yang santun sekali, yang jujur sekali, dan ketika mereka mengadakan kesepakatan atau perjanjian, maka selalu mereka tepati perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian di hadis yang ke-27, ini hadis yang populer bahwa perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Nah, ini salah satunya adalah hati yang sehat itu selalu tenang keadaannya. Sedangkan hati yang sakit itu selalu dihinggapi rasa resah dan bimbang. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Ad-Darimi. Dari sahabat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, beliau pernah berkisah, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian aku bertanya tentang suatu hal. Faqal, kemudian Rasulullah menimpali, ji'ta tas'alu 'anil bir. Ya, apakah kamu ke sini datang untuk menanyakan tentang apa itu albir? Ya, albir ini adalah suatu jenis kebaikan yang tingkatnya paling tinggi. Ya, di dalam Al-Quran ada banyak sekali ungkapan-ungkapan istilah untuk menyatakan suatu kebaikan. Ada kata hasan, ada kata khair. Nah, di antaranya lagi ada kata albir. Makanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa meraih suatu kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang super, kebaikan yang paling tinggi. Ya. Kalian tidak akan bisa meraihnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai bisa, rela, mau ya, menginfakkan apa yang engkau sukai, sebagian apa yang engkau sukai. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa itu albir. Ya, kemudian ketika dipertegas oleh Rasulullah, kamu datang ke sini untuk menanyakan apa itu albir, kebaikan yang paling tinggi tadi itu. Qultu na'am, kata sahabat Abisah tadi, ya betul ya Rasul. Qala istafti qalbak. Jawaban Rasulullah,
tanyalah pada hati nuranimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalb. Yang namanya kebaikan, ya, kebaikan yang ya, kebaikan apapun itu, nah itu adalah pasti membuat hatimu tenang, jiwamu tenang, hatimu tenang. Wal itsmu, sedangkan suatu dosa itu mahaka fi nafsik wa karihta ayyatali alaihin nas, atau wal itsmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadr. Sedangkan sesuatu yang mengandung dosa atau dosa itu adalah pasti menyebabkan hati itu menjadi tidak tenang, hati itu menjadi resah, gelisah, bimbang. Wa taraddada fi sadr, membuat kita itu bimbang, ragu-ragu. Wa in aftakan nas, ya, wa aftauka. Karena hati kita ragu, hati kita bimbang, nah maka kita ini tidak akan bisa menemukan suatu kebaikan sama sekali. Nah maka di sini kebimbangan, ketika kita sering merasakan keresahan atau kebimbangan, di situ ada sinyal bahwa hati kita ini sedang tidak baik-baik saja. Berarti kita ini sedang diliputi, ya, ada suatu dosa. Ya, ada suatu hal yang patut untuk kita segera taubati, kita istighfari. Ya. Semakin besar suatu dosa yang dilakukan, maka kebimbangan, keresahan, kegelisahan pun juga semakin besar dirasakan. Begitu juga suatu kebaikan. Ketika kebaikan itu ya, biasa-biasa saja, itu juga sudah menjadikan suatu hati tenang. Maka bagaimana kalau kebaikannya itu betul-betul tulus, ikhlas, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangannya pun juga akan luar biasa. Nah, inilah yang menjadikan hati kita senantiasa sehat. Maka hati kita ini juga harus sering kita tanya. Kita ini harus sering minta fatwa, minta konsultasi kepada hati kita, tanya kepada hati kita sendiri, ya, supaya kita ini tidak gampang dihinggapi rasa bimbang tadi itu. Kita tanya. Tapi ketika kita bertanya, upayakan kita ini tidak menimbang-nimbang macam-macam dulu. Kita tanya ketika kita dalam keadaan sendiri, kemudian kita dalam keadaan setelah sholat, dalam keadaan suci. Nah kemudian kita tanya, kita merenung, lebih baik lagi di waktu yang terbaik, di waktu tengah malam misalnya setelah kita sholat, kita tanya kepada diri kita, apakah ini betul-betul penting untuk saya lakukan? Apakah ini betul-betul bermanfaat untuk saya? Apakah ini betul-betul tidak merugikan orang lain? Kita tanya kepada hati nurani kita. Hati nurani kita bisa menjawabnya ketika dalam kondisi seperti itu. Tetapi kalau kita sudah diiming-imingi sesuatu dulu yang lain, yang ada di luar diri kita, maka hal seperti itu kadang mengganggu hati kita. Itulah yang menyebabkan hati kita menjadi bimbang. Berarti godaan-godaan dari luar itu pada prinsipnya di situ ada peluang dosa, mengandung suatu dosa. Meskipun belum kita lakukan, tapi di situ sudah ada bisikan-bisikan dari mana-mana. Ada bisikan dari kanan kiri, dari orang-orang, dari bayangan-bayangan kita tentang keuntungan duniawi, keuntungan sesaat. Nah maka itulah yang kemudian membuat hati kita bimbang, hati kita resah, kita menjadi melakukan suatu kebaikan ini atau tidak. Nah itu gambaran bahwa hati yang tidak sedang baik-baik saja, itu akan senantiasa diliputi rasa resah dan bimbang. Sedangkan hati yang baik-baik saja itu pasti akan dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketenangan itu tentu akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan, dan ketenangan itu akan senantiasa membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga beberapa hadis ini tadi bisa menambah kebaikan untuk kita, bisa menambah kesehatan hati kita, sehingga seluruh amal-amal kita pun menjadi ikut baik. Karena hati kita juga senantiasa baik, ya, dijaga oleh Allah, karena memang kita juga berusaha menjaganya. Baik, semoga bermanfaat, barakah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.